Kadang-kadang orang terlalu seakan-akan dia itu paling suci ya. Kita ini manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya pernah didatangi sama di apa? Ada satu jamaah pengajian, saya diundang. Dia tanya, Ustadz, menyogok itu haram enggak? Gitu. Ya haram, yang disogok sama yang disogok haram. Terus dia bilang, kalau Ustadz kerja misalnya, maaf, misalnya di pelabuhan, kan dia, terus sampean itu disogok, kan gitu ya. Kira-kira sampean mau enggak? Ya, padahal itu haram. Saya tanya kembali, kalau kamu bagaimana? Wah, saya lebih baik saya nggak terima. Karena rezeki dimanapun itu ada. Ngapain saya mau disogok? Ya itu. Nah, kan gitu ya. Terus kalau Ustadz bagaimana? Balik lagi saya. Gitu. Saya bilang kalau saya kalau saya kan begitu ya, sebetulan saya kerja di situ kan dia kerja di situ misalnya, dia disogok, dia nggak mau, lebih baik saya keluar gitu maksudnya ya. Saya nggak mau terima uang haram itu ya. Itu loh, kenapa? Rezeki Allah di mana aja ada, bener ya. Ini harus diingat betul-betul. Kalau Ustadz bagaimana? Kalau ada orang yang kerja di disogok, ya tuh, sampai suruh keluar enggak? Enggak, saya bilang gitu. Kalau kamu, saya suruh keluar tuh, haram itu, keluar kamu. Kalau Ustadz, enggak saya suruh keluar. Bingung sudah ya. Terus bagaimana? Nah ini harus diilustrasikan. Kan begitu ya. Jadi ada ilustrasi begini. Nanti saya sambung ini dulu ya. Radhiyallahu anhu itu tadi, waktu masih hidup, dia ceramah di pelacuran. Mengatakan kepada pelacur itu, tanya, Pak Kiai, saya bisa masuk surga enggak? Gitu. Pelacurnya tanya, bisa. Terus gimana caranya? Hari ini juga, detik ini dah kamu keluar. Kan begitu ya? Loh, bagaimana rezeki? Rezeki Allah itu di mana aja. Jangan tunggu besok keluar. Benar apa enggak? Benar. Ya, hati-hati ini ya, bisa salah paham. Kalau Ustadz bagaimana? Enggak. Jangan keluar ya, biar saya bikin pusing dulu sedikit. Terus bagaimana Ustadz? Kita coba pelacur ini mengikutinya, coba hasilnya bagaimana ya toh? Tadi Kiai menyuruh keluar, rezeki dimanapun ada, bukan di sini. Dia mengikuti, katakan mengikuti, karena benar. Hasilnya bagaimana? Dia betul-betul keluar ya. Keluarnya ini, modal keluarnya ini yang gak ada. Miskin ilmu, miskin iman, miskin harta, miskin fulus. Kan gitu ya? Iya. Keluar dijanjikan rezeki dimanapun ada. Kan gitu ya. Dia berarti itu bukan yakin ke Allah, itu namanya taklid kepada seseorang, beliau, namanya taklid itu. Dia ikuti, setelah dia keluar tadi dia percaya kepada dalil tadi ya. Kalau masih dalil ini ya, keluar berapa hari kemudian kok tidak terbukti
seorang pelacur cari kerja itu nggak mudah, dan dia kerja berat nggak bisa, sudah terbiasa asyik-asyik, ya, sudah terbiasa mendapat uang mudah, sehari 2 hari masih ada tabungannya, 3 hari 4 hari mulai goyang. Maunya tadi itu dia meninggalkan yang haram, kan gitu ya, supaya mendapatkan yang halal. Bagus sudah itu fatwa. Tapi karena di dalam dia modalnya tadi imannya belum, imannya belum, dia keluar hanya mendengar tapi belum mendengar, cuma dihimbau. Setelah keluar hasilnya 2-3 hari mulai goyang, kok sulit, apalagi pelacur ya. Jadi kesulitan, mulai dia bingung. Kok nggak cocok katanya, dimanapun rezeki ada, kok saya belum dapat ini. Sampai sudah 1 bulan belum dapat kerjaan. Padahal dalilnya katanya di mana saja rezeki itu ada. Nah, gelisah. Kan itu ya. Jadi meningkat, bukan dia dari haram ke halal, ya itu. Dari haram meningkat ke kufur. Karena dia nggak percaya akhirnya, karena realitanya dia tidak mendapatkan, dia kufur. Karena kok gini, kok nggak cocok ini, kufur dia. Jadi bukan dari halal, dari haram ke halal, meningkatnya ke kufur. Paham ya? Karena dia tidak mendapatkannya. Yang ngomong enak, ya. Nah ini maaf, salah asuhan. Karena main cuma di dalil. Sebetulnya ya, orang yang begini bukan dikasih dalil, ya toh, dikasih uang, dikasih kerjaan. Ya, ulama tasawuf itu bukan ilmu dulu, kasih sayang dulu, santunan dulu. Nah, ini akibatnya. Kasihan kan? Yang ngancurkan enaknya modal ngomong. Seharusnya dia menyuruh, dia memulai, Bu, ya toh, kan harta dan jiwanya itu harus dicurahkan kepada orang-orang ini tadi. Diberiah dia sanggup kayak apa, atau diarahkan, dikasih pekerjaan. Ini cuma disuruh cari sendiri, dengan modalnya sama sekali nggak ada. Kekuatannya itu untuk menerima waktu tadi tidak kuat. Akhirnya buruk sangka kepada Allah, kepingin dari haram ke halal, bukan dari, malah meningkat dari haram ke kufur. Makanya nggak berhasil. Nah sekarang ini juga, kalau ustadz orang itu di tempat yang sogok menyogok itu, sampean suruh keluar enggak? Kalau saya lebih baik keluar, rezeki hampir sama kan. Kalau saya tidak, saya bilang gitu. Loh, itu kan haram. Tidak boleh ustadz mencampur haram dan halal, hak-hak batil-batil. Saya bilang gitu. Kamu suruh orang itu keluar, saya bilang gitu. Ya, tanpa iman, tanpa persiapan, tanpa apa. Kalau ngomong enak, makanya kata Allah jangan merasa suci. Allah itu paling tahu siapa yang takwa. Ya itu. Jadi bagaimana? Dibenahin dulu imannya. Jadi yang buruk itu bawa kepada kebaikan dulu. Ya, somebody. Nah ini kalau bukan ulama tasawuf memang nggak bisa. Kalau kita membenahi iman itu punya metode. Tapi kalau bukan orang tasawuf syariat, kamu harus kuat iman dulu, dihimbau aja nggak bisa. Kalau kita
sampean di sini dulu, jangan keluar, nggak masalah. Iya Ustaz, kalau saya cari kerja kan sulit sekarang. Gitu. Nah kita tahu persis pasti nanti kesulitan, makanya biar di sini, biar aja haram dulu daripada kamu keluar meningkat kupur. Pilih mana, haram apa kupur? Sama-sama salahnya ini. Ya makanya, karena nggak ada pilihan toh. Ya pilih yang haram dulu daripada kamu keluar jadi kupur seperti tadi. Memang salahnya, tapi kan ini berat. Ya toh? Talkinlah orang ini, mulai jadidu imanakum itu zikir, mulai timbul imannya, mulai bersih tauhidnya. Nah, sudah diperhatikan sama Allah. Kalau tadi totalitas enggak, keluar juga totalitas enggak, di dalam enggak, di luar enggak, karena dia miskin iman, miskin ilmu, miskin segala. Ini kita beri dulu. Jadi kita garap orang ini. Ibarat orang ini sampean mau saya bawa menghadap presiden, tapi sama ini kotor, nggak mungkin saya bawa, ya, untuk menghadap kepada dulu. Kita kiai ini yang benar dimandikan dulu. Ke Allah itu kalau nggak bersihkan nggak mau lah kalau nggak suci. Makanya kita tata dulu, itu kerjaannya kiai, diservis dulu sama kiai. Imannya dibagusi, tauhidnya dibagusi, akhlaknya dibagusi, baru dibawa usul ke. Kalau dibawa langsung nggak diterima. Jangan sampai ke Allah, sampai ke malaikat, bawa apa ini? Oh ini, buang tuh, turunin dulu. Nggak terima. Makanya Ustadz kan nggak bisa. Nah, makanya itu kerjaannya kiai, diservis dulu, ditata, imannya diperbaiki. Tapi bukan ngomong, apalagi langsung disuruh. Ya apa orang masih kotor apa disuruh, nggak bisa. Kita seorang kiai ini yang membenahin dulu. Nah ini ulama tasawuf yang bisa itu. Kalau finishing gampang, sudah jadi, tinggal finishing aja. Ini barang rusak ini. Makanya Rasulullah itu diturunkan di tempat jahiliyah. Nah sekarang sekolah-sekolah Islam apa itu dipilih yang baik-baik toh, yang buruk dibuang, nggak diterima, kelakuannya nggak baik, nggak bisa, bodoh, nggak bisa. Kalau yang baik-baik aja bukan syiar itu, ya. Nah ini yang busuk ini mau diapain ini? Siapa yang nakal ini mau diapain? Siapa yang bina? Nanti ini menghadang ente kiai kalau masuk neraka. Kenapa? Pasti masuk neraka, tapi anak yang nakal, yang bodoh tadi dimasukkan pending sama Allah. Ya Allah, nanti dulu, saya dulu nakalnya cuma 60%. Ingin saya perbaiki, kiainya nggak mau, ditolak saya. Akhirnya nambah gara-gara saya nggak dibina, saya nggak diterima, naik 100%. Berarti kan dia ikut serta menambahi saya. Oh kalau gitu ya, ini kiainya masuk surga di pending. Nanti dulu kamu ada kan gitu ya. Yang nakal tadi, yang bodoh juga. Jadi saya ini tambah bodoh. Sebenarnya bodohnya nggak seberapa, gara-gara dia tidak menerima saya untuk sekolah di sini, harinya saya tambah bodoh. Jadi ia ikut serta membodohkan saya, dihadang juga, tidak bisa masuk, pending. Kalau sekupnya rumah tangga itu sama anaknya, karena nggak mendidik anaknya dengan agama baik. Kalau dia dimasukkan neraka, bapaknya masukkan dipending sama anaknya. Hadisnya begitu. Kalau kiai sekupnya masyarakat, kan gitu ya. Makanya guru kita Abah Anom cerdas, karena mursyid kamil-kamil. Yang baik-baik ditempatkan sendiri, yang narkoba, yang masalah, yang gila kasih inabah, yang dilapakan kasih wakil talqin. Nggak ada yang luput, semua ditampung. Nggak ada tuntutan karena semua diterima, diberi wadah sendiri-sendiri. Itu sempurna. Ini enggak, yang baik-baik aja. Wah kelakuannya nggak baik,
tolak. Ya, hati-hati. Terutama sekolahan Islam. Kalau sekolah umum ya itu urusannya lain. Ya. Nah. Jadi kembali lagi ke tadi. Nah, terus dibina lah orang itu imannya ya. Nggak dibawa dulu. Imannya sudah dimulai, nah baru bawalah keburukannya tadi didekatkan dengan kebaikan. Dia kelak, maka dimasukkan zikir untuk dia menjadi terang. Dia amalkan. Dia sudah bawa keburukan itu dengan diamalkan, maka tahu-tahu imannya bertambah. Enggak usah disuruh dia. Pasti dia langsung, tempat ini kurang baik Ustaz. Saya, bagaimana kamu? Insya Allah rezeki di mana ada. Karena dia sudah punya modal iman, itu memang mudah bagi orang beriman. Ini kalau beriman enggak bisa. Jadi modalnya tuh iman tahunnya dulu. Dengan iman tahunnya bagus, dia sudah terproses untuk menuju takwa. Walaupun takwanya 10% nggak masalah, berarti sudah ada pertolongan 10% lumayan. Kalau 20% sudah 20%, kan gitu ya. Nah, dia sudah tertolong. Wa may yattaqillah yahdi makhraja. Kalau sudah dia bertakwa, segala kesulitannya akan diberi jalan keluar. Dan ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya, kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu dengan berzikir ismujad sudah bertawakal kepadaku, segala kekuranganmu aku yang backup. Keluar, udah ada modal, bukan duit dulu modalnya, ini dulu modalnya, nggak masalah. Tapi kalau dia keluar begitu aja seperti kejadian pelacur tadi, nanti pasti, ya pasti. Saya akhirnya dikeroyok sama majelis itu. Ustadz jangan batil, haram, tidak boleh dicampur. Bukan dicampur, ini strategi, cara menyelesaikan masalah. Nggak cukup dengan dalil saja, harus ada ilustrasinya. Bagaimana caranya? Ibarat senjata, ini canggih, tapi bagaimana menggunakannya supaya, kan gitu ya? Ini enggak. Akhirnya Allah membuktikan. 3 tahun kemudian, kebetulan ini yang tanya ini, ya, dulunya miskin yang punya, terus dia kerja itu kebetulan dia kerja di pelabuhan. Wah, di sana itu dia di ekspedisi kapal. Saya lihat, oh sudah beli rumah, sudah punya sepeda motor, tapi saya diam aja. Tahu-tahu dia datang sama saya, nangis, dicium kaki saya. Ustadz, lo kenapa? Saya pura-pura kan. Gimana Ustadznya? Saya dulu ngomong, ya, jogok menyogok itu haram. Tapi saya gimana? Saya kerjanya di pelabuhan. Kalau enggak saya ngasih, enggak keluar barangnya ini. Bingung ya? Jadi kayak gimana? Loh, dulu kamu katanya bagaimana harus keluar. Tapi kerjaan susah Ustadz, katanya gitu. Nah itu tulisanmu itu dibaca. Jangan merasa suci. Allah paling tahu siapa yang paling takwa. Akhirnya dia sendiri yang melanggar. Tidak kuat, ya tuh. Kalau belum jadi wali jangan coba-coba. Kalau wali itu sudah nggak punya cemas dan takut. Kalau jadi manusia, malaikat aja dijadikan manusia cembuk. Nah, ini. Jadi strategi dakwah itu makanya orang-orang tasawuf, para wali-wali itu cara pembinaannya dulu gitu, akhirnya dikatakan lemah. Ya. Padahal bukan lemah, itu arif bijaksana, butuh waktu. Iya. Makanya dikatakan lemah. Coba peristiwa Sunan Kalijogo.
Itu di Kudus itu kan Jawa Tengah. Sampai kalau makan soto daging nggak ada satu sapi, soto kerbau, gulenya gulai kerbau, satenya sate kerbau. Kenapa? Dulu itu Sunan Kalijogo ini, ya toh, itu strategi dakwahnya. Dia nggak motong sapi. Kenapa? Sapi itu tunggangannya dewa Hindu itu tadi. Kalau saya potong itu, dakwah saya langsung ditolak itu, karena menghina. Makanya kita diajar jangan menghina agama orang, jangan merusak apa budaya, kearifan lokal, tempat ibadah orang lain. Nanti pasti kamu dibales. Jangan mengupat orang, nanti kamu dibales mengupat. Langsung sulit kita ajak, kan sulitnya, sudah sakit hatinya. Jangan, itu strategi dakwah. Nah, nggak berani, karena kalau itu sudah tawan dipotong, dakwah sama nggak jalan sudah. Bahkan sampai bangun masjid pun nggak berani bentuknya seperti ini, pakai pendopo sampai sekarang itu. Itu strategi dakwah. Nah, orang yang ngerti. Kok lemah, kok nggak berani tegas? Wong dalilnya sudah disampaikan, kalau tegas nanti kamu berlarian orang-orang itu. Qurannya kan begitu. Jangan terlalu keras, nanti dia lari. Sampaikan dengan arif bijaksana. Nah, kita menyampaikan arif bijaksana itu dikatakan lemah, padahal arif bijaksana. Nggak bisa bedakan mana lemah, masa arif bijaksana. Itu. Jadi pelan-pelan dengan kasih. Seakan-akan mendukung, enggak, ini butuh waktu. Paham? Jadi dakwah itu enggak sembarangan. Makanya watawasau bil haq, sudah disampaikan haknya, sabarnya enggak, gagal. Nah, ini tadi kayak yo pokoknya keluar, sekarang kena dia sendiri keluar. Wah, Ustaz susah jadi kejar. Iya. Paham ya? Jadi butuh waktu, enggak semena-mena. Haram, keluar aja, rezeki dimanapun ada. Ente tinggal ngomongnya, pelakunya. Coba kalau saya, terus bagaimana? Misalnya begini, Pak Kiai, saya mau tobat, ini bagaimana? Oh, mau tobat? Ini Kiai, maaf ya, Kiai syariat, mau tobat, oke, harus benar-benar ya, sholat juga harus sholat, harus cari yang halal, kan gitu ya? Kira-kira bisa enggak? Pak Kiai, kalau cari yang halal, yang haram aja saya masih susah Pak Kiai. Gitu. Kalau saya yang jadi gimana kalau saya diutangi dulu, kan punya sampean halal. Kalau sekarang saya halal, yang haram aja saya sudah sulit Pak Yai gitu. Mau ngomong apa Kiainya? Nggak bisa. Kalau tasawuf Abah Anom nggak tanya lagi kau maling kayak bajingan kayak rampok kayak apa pelacur kayak nggak ditanya. Ada yang tanya, Bah maaf apa saya ini pelacur saya. Tutup, jangan buka aib di sini. Allah menutup aib kamu buka-buka. Diam, gitu caranya. Kalau orang biasa, terus gimana? Beda, ya, paham ya. Jadi dakwah itu bukan asal ngomong, bisa-bisa salah itu dah coba. Kelihatannya benar ya, tapi dipraktekkan salah. Nah, ulama tasawuf yang melihat katanya kayak salah, tapi menolong kelihatannya. Ini benar tapi tidak menolong. Seperti Nabi Musa menyalahkan tapi tidak menolong. Dia benar,
Khidir, kenapa perahu orang miskin ini dirusak? Kamu nih salah, bener. Nabi Musa ini menyalahkannya. Karena perahu bagus-bagus punya orang miskin dirusak, bener nggak? Dia menyalahkan Khidir, ya. Kalau zaman itu sampean ada, pasti sampean keroyok itu Khidir itu. Iya goblok kamu, orang perahu, sampean mesti ikut Nabi Musa sampean. Bener, tapi tidak menolong. Benar tapi banyak, seperti tadi. Benar tapi tidak menolong. Ya, kenapa? Menyampaikan itu dua, Quran bil, hikmahnya nggak ada. Nah, akhirnya Khidir tunggu dulu, belum selesai, ini proses. Tahu-tahu perampok datang, ambil semua perahu itu, diambil. Oh ini jangan, ini lubang ini, nggak diambil, itu diambil semua yang utuh. Kata Nabi, kata apa? Khidir, nggak apa-apa, itu punya orang kaya nanti bisa beli lagi. Ini orang miskin. Dan tadi diambil, nah tinggal ditempel aja, selesai. Kelihatannya orang salah, tapi ini yang sulit ini. Ya, makanya harus punya mata lagi untuk bisa melihat ke sebelah. Kalau minta ke sebelah, sampean pakai apa? Kalau sampean tetap di sini nggak bisa, harus naik ke atas ke sisi Allah melihatnya, bisa kelihatan yang di sebelah. Kalau nggak bisa, ada apa di sebelah itu nggak bisa. Nih pakai ini melihatnya. Kalau satu mata lihat makanan, oh bersih ini, oh belum tentu. Lihat dengan dua mata, pakai kacamata, anggap ini ya, oh kotor. Kalau pakai dua mata ini baru kelihatan. Ya, mata ini dengan mata Dajjal itu matanya satu, bukan mata satu begini. Cuma mata inilah, ininya buta. Orang nggak paham digambar bahwa matanya Dajjal itu satu ini. Kalau dua sama ini, yang buta itu ini. Ya, yang ini melihat yang sir, yang enggak tersurat. Kalau ini melihat yang tersurat. Nah, makanya ini dihidup lagi, jadi bisa melihat di balik itu. Nah, Nabi Musa tadi nggak bisa melihat, menyalah-nyalahkan aja, nggak bisa menolong. Makanya kenapa Nabi Musa itu mengatakan, adakah orang yang lebih hebat dari ada? Belajar lagi, suruh belajar lagi sama Khidir. Belajar itu ilmu ilmu yang sama diberi ini, yang makanya sampai tadi itu ditarik itu bukan buka mata sampean, buka hati sampean yang buta. Paham? Sudah paham? Benar ya, sudah ya. Nah, jadi ini tasawuf itu ke sana. Bukan cerita karomah, bukan mengagung-agungkan guru itu dengan karomahnya bisa begini enggak. Tapi hikmah yang menjadi penambah cara-cara kita supaya dekat kepada Allah secara istiqomah, itu yang harus kita dapat. Karena kalau sudah istiqomah, 1000 karomahnya keluar. Kalau tidak, keluar juga bacaan-bacaan yang tidak zikir dengan wirid, hijib keluar juga. Ya toh? Tapi bukan karomah, istidrat. Ibarat Nabi Musa bisa mengeluarkan, Nabi dukunnya Fir'aun bisa mengeluarkan ular. Nabi Musa juga bisa mengeluarkan, sama-sama ularnya bisa. Ya, kalau dia sepintas, yang mana yang hebat nih? Sama-sama bisanya, ya. Nah, ternyata ya toh, ini istidrat bisa mengeluarkan ular, ini karomah. Kalah
kalah iddatan sama karomah. Gitu. Kelihatannya tipis. Ya ini sering orang ketipu di situ. Karena apa? Buta. Bagaimana Ustadz saya nggak bisa melihatnya? Kan tertipu. Makanya masuklah kamu ke dalam orang solihin. Biar kamu ikut di belakangnya guru yang bisa melihat. Sudah buta, jalan sendiri, nggak ada yang nuntun, habis. Ya, nah, saya beri contoh. Misalnya begini, ini ada tempat gelap, ya, di situ ada ular, ada lubang, ada kalajengking, ya. Saya tahu karena saya punya cahaya bisa melihat. Oh, ada ular, ada gini, ya. Nah, jadi saya nggak perlu diberitahu, Pak, ada ular loh di situ, ya, Pak, ada lubang. Saya nggak perlu diberitahu karena saya sudah lihat. Perlu nggak saya diberitahu? Perlu nggak saya tanya? Nggak perlu. Nah, sekarang orang yang nggak punya cahaya harus diberitahu, Pak. Di situ ada ular lupa, ada kalajengking, dan dia mesti harus tanya supaya diberitahu. Tetapi biar diberitahu masih digigit itu, biar diberitahu masih digigit. Kenapa? Kan gelap ya, ada ular dia, tapi dia harus lewat di situ. Katanya yang beritahu ularnya di pojok situ, kan? Dia ke sini, tahu ularnya jalan ke sini. Biar diberitahu, kalau namanya gelap masih digigit. Tapi kalau terang menggigit juga sama, tapi kita bisa, itu bedanya. Makanya ilmu itu harus sampai jadi cahaya. Jadi nggak tanya lagi. Makanya orang tanya terus. Tiap pengajian bagaimana sholat khusyuk, bagaimana ikhlas. Jadi ngajinya itu terus, kapan selesainya? Paham ya? Nah, makanya sampai mengeluarkan cahaya, namanya itu hakul yakin. Nah, cahaya itu ada di sini, tapi tertutup oleh penyakit-penyakit terhijab. Makanya dibersihkan, nanti keluar. Jadi kita melihat dengan cahaya, bukan dengan dalil lagi, bukan diberitahu lagi. Makanya ulama tasawuf itu banyak dicela orang-orang yang ahli-ahli hadis, katanya selalu mencela. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah juga banyak mencela, mengatakan salah ulama tasawuf. Karena seperti contohnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu, maaf ya, ini sebagai ilmu aja keimpulan, itu perkataannya itu dia mengatakan Ihya ini bagus, luar biasa, tapi hati-hati membacanya karena hadisnya banyak yang sok doib, bahkan belum jelas dari mana sumbernya. Hati-hati. Coba, kan begitu ya. Nah, masa seorang Imam Ghazali nggak ngerti hadis? Ukurannya beliau dengan Imam Ghazali kira-kira, itu dulu. Ya, ini bukan saling menghina, ini untuk menemukan titik temu pemahaman. Ulama itu yang Imam Ghazali ada tandingannya sekarang? Nggak ada. Tapi kok bisa disalah? Karena ini benar, bukan salah juga. Tapi benarnya, ya toh, yaitu masih benarnya orang-orang syariat. Orang syariat itu kalau mau tahu hadis sahih dan enggak pakai rawi, katanya. Ya, kata siapa? Kalau orang sufi enggak pakai rawi. Seperti kata tadi, kalau sudah melihat perlu tanya enggak kita? Kalau sudah melihat perlu diberitahu enggak? Enggak perlu. Jadi enggak ada rawi, enggak ada apa. Tapi khusus itu buat dia. Kalau ente tidak melihat pakai rawi, harus tanya, harus diberitahu. Kalau yang sudah tahu nggak perlu. Tapi itu untuk yang melihat, bukan untuk ente. Ente tidak boleh niru-niru.
itu diberikan khusus, makanya dia nggak ada dalilnya itu. Kalau doi masih diakui, sampai nggak ada sumbernya, karena dia melihat, kan gitu. Jadi akademisi pondok pesantren itu harus pakai rawi, karena dia untuk mengetahui kebenaran harus tanya siapa yang memberitahu. Kalau tidak pakai itu salah dia. Kalau ulama tasawuf dia melihat dengan basirohnya terbuka, nggak perlu ini benar, tapi ini menyalahkan ini. Kalau ini ngerti, dia tidak menyalahkannya. Seperti Abah pesan di Manaqib, jangan menyalahkan ulama sejaman, karena dia itu benar juga, ya, karena posisinya ya segitu itu. Paham nggak? Ini katanya saya terdalam, saya perdalam ini, tapi jangan sampai saya masuk tenggelam, tidak muncul lagi, bahaya nanti. Paham nggak sudah ini? Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan paham ya.